Oke, sahabat 3i Network, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang ya dalam Basic Leadership Program ya. Sahabat sekalian, Basic Leadership Program ini akan memiliki tema yaitu Winner always fight to their dream ya. Artinya adalah pemenang adalah mereka yang selalu berjuang ya kan untuk meraih impian mereka masing-masing, sahabat sekalian. Jadi sahabat 3i Network semua ya, selamat datang di Leadership Program ya. Leadership Program ini ibaratnya adalah sebuah rumah beserta pondasinya. Kita tahu bersama bahwa dalam sebuah rumah yang paling penting pertama kali adalah pondasi ya, karena pondasi adalah sebagai dasar yang menentukan kekokohan sebuah rumah, sahabat ya. Nah, jadi hari ini kita belajar yaitu bagaimana basic leadership yang merupakan pondasi daripada leadership program yang akan saya sharingkan kepada sahabat 3i semua. Kemudian yang kedua adalah Advanced Leadership Program yang merupakan dinding daripada sebuah rumah ya, yang tentunya melindungi rumah dan isi di dalamnya ya. Dan yang ketiga nanti yang terpenting adalah Expert Leadership Program, di mana itu ibaratnya seakan-akan seperti rumah dalam beserta isinya tentunya ya. Dan yang terakhir sahabat sekalian, yang melindungi rumah dari hujan, angin dan panas adalah atap rumah. Ya, itu disebut sebagai Smart Leadership Program ya. Nah, jadi sahabat sekalian, nanti kita akan sama-sama belajar ya di leadership program selanjutnya. Jadi hal yang paling penting pertama dalam basic leadership program adalah Anda mengetahui hari ini Anda ada di mana dan Anda menuju kemana, sahabat sekalian ya. Jadi jangan sampai Anda sudah berlari kencang, ternyata Anda menuju arah yang salah ya. Jangan sampai seperti itu, sahabat. Jadi sahabat sekalian, untuk mengetahui Anda ada di mana hari ini dan Anda menuju kemana, hal yang paling penting yang akan kita bahas pertama kali adalah apa impian terpenting Anda hari ini ya. Nah, dari berbagai jenis impian yang ada di muka bumi ini, ada beberapa impian yang mungkin adalah saat ini menjadi keinginan Anda semua, sahabat ya. Yang pertama, mungkin ada yang ingin bebas dari masalah hutang. Ya, yang kedua, mungkin Anda yang ingin punya penghasilan yang lebih besar dari hari ini. Atau mungkin Anda ingin punya kendaraan baru atau rumah baru mungkin ya. Atau Anda yang ingin ibadah suci, menjalankan pensiun dengan tenang, bebas dari masalah waktu, atau benar-benar liburan ke luar negeri, sahabat sekalian ya. Nah, jadi saya yakin salah satu dari yang ada di depan ini, di slide, itu adalah menjadi keinginan rekan-rekan sekalian ya. Coba Anda pikirkan dulu apa impian terpenting Anda hari ini, sahabat. Nah, lalu sahabat sekalian, setelah Anda memiliki dan punya impian yang jelas, apa yang Anda sudah lakukan saat ini, sahabat? Ya, dalam mengejar impian tadi ya. Nah, dalam buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki ya, beliau mengatakan bahwa ada 4 kuadran cara untuk menghasilkan uang, sahabat ya. Yang pertama disebut sebagai kuadran kiri ya, dan ada kuadran kanan ya. Apa bedanya, sahabat sekalian? Kuadran kiri ada 2, yaitu employ ya, E, dan S atau self-employ, sahabat sekalian. Di mana kuadran kiri itu disebut sebagai kuadran active income. Dan di kuadran kiri jumlahnya cukup besar, sahabat. Ada sekitar 90% penduduk bumi ada di situ. Ya, nah, apa itu E? E adalah employee atau karyawan. Jadi dari level office boy sampai presiden direktur itu ada di employee, sahabat. Ya, mereka memiliki penghasilan yang terbatas. Ya, sedangkan yang self employed adalah mereka yang punya keahlian. Ya, satu contoh, mohon maaf kalau ada profesi yang sama seperti dokter, artis, pengacara, konsultan, arsitek, dan seterusnya, sahabat sekalian ya. Nah, self-employed memiliki penghasilan tanpa batas, sahabat sekalian. Nah, tapi kuadran E dan kuadran S sama-sama kuadran kiri atau active income, di mana untuk mendapatkan penghasilan mereka harus bekerja dulu untuk mendapatkan uang, sahabat sekalian ya. Nah, beda halnya dengan kuadran sebelah kanan. Kuadran sebelah kanan ada 2, yaitu B, yaitu business owner, dan I adalah investor, sahabat sekalian ya. Nah, di mana kuadran kanan disebut juga sebagai kuadran passive income. Dan jumlahnya sedikit, karena hanya 10% penduduk bumi ada di situ, sahabat sekalian ya. Dan Anda beruntung hari ini Anda mengenal kuadran sebelah kanan ya. Nah, apa itu kuadran kanan? Kuadran kanan, kuadran B atau business owner adalah mereka yang membangun bisnis bersistem. Ketika bisnis sudah jadi, sistemnya sudah berjalan, mereka tinggal tidur di rumah, bisnisnya menghasilkan uang terus-menerus buat mereka ya. Nah, sedangkan I atau investor adalah mereka yang sudah punya uang banyak, sahabat sekalian. Kemudian mereka menginvestasikan uangnya dan uangnya memberikan hasil terus-menerus buat mereka. Mereka sudah membuat uang bekerja untuk mereka, sahabat sekalian ya. Nah, jadi Anda ada di mana hari ini, sahabat sekalian? Anda tentunya sudah tahu jawabannya, Anda ada di mana ya. Dan tentunya, sahabat sekalian, kita tahu bersama bahwa kuadran kanan adalah kuadran passive income, adalah kuadran orang-orang kaya dan ultra kaya, sahabat sekalian ya. Oke? Apa perbedaan besar antara kuadran active income dengan passive income, sahabat sekalian ya? Nah, kita lihat sama-sama, ini adalah kuadran active income. Di mana kuadran active income itu kita bekerja dulu, mencari penghasilan,
dan kita tabung untuk membeli impian-impian kita, sahabat sekalian ya. Namun, sahabat sekalian, kita harus ingat bahwa kita tidak bisa selamanya bekerja. Ya, ada faktor-faktor atau hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa bekerja lagi ya. Entah itu faktor usia, ya faktor kesehatan, ya faktor umur, ya mungkin atau faktor PHK dan sebagainya, sahabat sekalian. Dan itu membuat Anda tidak bisa bekerja. Ketika Anda tidak bisa bekerja, otomatis penghasilan tidak ada dan impian Anda akan menjadi buyar dan menjadi tanda tanya yang sangat besar, sahabat sekalian. Lalu sahabat sekalian, apa bedanya dengan kuadran passive income ya? Perbedaan besarnya adalah di kuadran passive income Anda bekerja bukan langsung mengejar penghasilan, tapi membangun sebuah aset jaringan ya, aset bisnis sahabat sekalian ya. Nah, ketika aset jaringan Anda sudah jadi, aset itu akan memberikan Anda penghasilan dan Anda bisa tabung untuk mendapatkan impian Anda. Ya, bedanya dengan kuadran active income adalah ketika Anda tidak bekerja lagi oleh sebab apapun, baik itu karena kesehatan, usia, ya kan, umur, ya kan, atau Anda di PHK oleh perusahaan Anda tidak bisa bekerja, tapi ketika aset jaringan Anda sudah jadi, sudah terbentuk, sahabat sekalian, aset itu akan terus-menerus memberikan penghasilan buat Anda, sehingga Anda masih tetap bisa meraih impian Anda walaupun Anda tidak bekerja lagi, sahabat sekalian ya. Nah, jadi Anda sudah tahu bedanya ya, betapa besarnya perbedaan antara active income dengan passive income. Nah, tentunya Anda bisa pilih, lebih enak mana antara aktif atau passive income? Ya, tentunya lebih enak passive income, sahabat sekalian ya. Satu hal yang menarik sahabat 3i sekalian bahwa pilihan Anda bergabung bersama 3i adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena bisnis ini itu ada di dua kuadran secara sekaligus sahabat sekalian ya. Yaitu ada di kuadran B atau business owner dan juga sekaligus ada di kuadran I atau investor. Kenapa sahabat sekalian? Karena kalau disebut ada di kuadran B atau business owner adalah ketika Anda membangun jaringan. Ya, bukan hanya menjadi penjual produk ya kan. Kalau Anda hanya menjadi penjual produk, Anda tetap adalah seorang S atau self employed. Tapi ketika Anda membangun jaringan, Anda sudah ada di business owner sebenarnya dalam membangun bisnis bersama 3i. Dan Anda juga disebut sebagai investor. Kenapa? Karena kalau Anda konsisten membayar premi untuk produk pilihan Anda sebenarnya adalah sudah seorang investor untuk masa depan Anda sendiri, sahabat sekalian ya. Nah, ini menariknya bisnis ini karena ada di dua kuadran secara sekaligus, sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai hal yang paling mendasari ya keberhasilan Anda di bisnis ini, yaitu impian. Nah, mengapa perlu impian, sahabat sekalian ya? Karena Anda di sini tidak punya bos, ya. Dan yang kedua adalah tidak ada yang menggaji Anda dalam bisnis ini, ya. Jadi Anda makanya perlu yang namanya impian, ya. Nah, semua impian atau sesuatu hal yang luar biasa di muka bumi ini, ya, contohnya adalah ciptaan fisik. Itu semua diawali dengan ciptaan mental lebih dulu atau dipikirkan dulu, sahabat sekalian ya. Nah, satu contoh kita lihat kayak patung Liberty. Patung Liberty adalah sebuah ciptaan fisik yang luar biasa. Ya kan? Nah, tentunya tidak bisa patung Liberty tiba-tiba ada begitu saja. Tentunya ada orang yang mikirin dulu, ya kan? Dipikirin dulu, ya dirancang dulu, didesain dulu, ya kan, digambar, nah baru kemudian diciptakan, sahabat sekalian. Nah, sama halnya dengan impian kita, sahabat sekalian. Ya, semua ciptaan fisik atau semua impian kita dalam bentuk fisik, semuanya harus dipikirkan dulu, sahabat sekalian ya. Sehingga Anda perlu punya waktu untuk memikirkan dulu, ya kan, memikirkan dulu, merancang dulu dan mendesain dulu, sahabat sekalian ya. Ini sangat penting, sahabat. Jadi sahabat sekalian, jangan pernah remehkan kekuatan impian, ya kan? Nah, ini adalah satu contoh betapa besarnya kekuatan sebuah impian, sahabat sekalian. Ya, ini adalah Thomas Alva Edison. Kita semua tahu siapa Thomas Alva Edison. Dia adalah penemu bohlam lampu listrik, sahabat, ya. Nah, jadi lampu listrik itu tidak tiba-tiba ditemukan begitu saja, sahabat, ya. Jadi penemu balon lampu atau Thomas Alva Edison itu melakukan sekitar 2.200 kali percobaan, bayangkan, ya kan? Dan hingga akhirnya sampai gudang rumahnya terbakar dan meledak dan dia tuli gara-gara itu, sahabat sekalian ya. Dan tentunya karena dia tuli, akhirnya dia tidak mendengar lagi omongan-omongan negatif dari orang-orang di sekitarnya, sahabat sekalian. Dan akhirnya dia jadi lebih fokus dan akhirnya dia bisa menemukan balon lampu, sahabat ya. Nah, ketika dia ditanya oleh wartawan pada saat dia menemukan lampu, wartawan bertanya, "Pak Thomas, apa perasaan Anda mengalami 2.200 kali kegagalan?" Ya kan? Nah, Pak Thomas Alva Edison tidak pernah mengatakan bahwa dia gagal. Saya tidak pernah gagal. Saya hanya perlu melalui 2.200 steps atau langkah untuk bisa menemukan lampu, katanya, ya kan? Nah, jadi itulah kekuatan impian yang begitu ngotot, sahabat sekalian ya. Bayangkan betapa ngototnya Thomas untuk menemukan bohlam lampu. Kalau tidak ada Pak Thomas yang ngotot, hari ini kita tidak akan ada listrik, sahabat. Contoh kedua, sahabat sekalian, kekuatan impian ya. Colonel Sanders adalah seorang tentara yang gagal, ya kan. Dia bahkan ditinggalkan oleh istrinya
Dia bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri, ya kan? Dan suatu saat di usia 65 tahun dia berencana untuk menawarkan resep ayam goreng kepada restoran-restoran yang ada di Amerika, sahabat sekalian. Dia datang ke semua restoran di Amerika untuk menawarkan mereka untuk mencoba resep ayam gorengnya, sahabat sekalian, ya. Nah, ternyata sahabat sekalian, tidak semua restoran langsung mau menerima, bayangkan. Dia harus menemui penolakan daripada 1009 restoran, bayangkan. Dan hingga akhirnya restoran ke 1010 itu baru mau mencoba resep ayam gorengnya dan akhirnya dijual dan laku keras di Amerika. Ya, dan hari ini kita tahu bersama Kentucky Fried Chicken itu ada di seluruh dunia, sahabat sekalian. Dan Colonel Sanders menjadi orang kaya raya di usia yang sudah sangat tua, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi artinya apa, sahabat sekalian? Artinya itulah kekuatan sebuah impian. Ya, bayangkan dia harus datangi 1009 restoran loh, bayangkan ya. Belum tentu kalau kita jadi dia, belum tentu kita mampu, sahabat sekalian. Tapi itulah yang namanya kekuatan sebuah impian, sahabat, ya. Dan sekarang akhirnya jadilah Kentucky Fried Chicken yang katanya sekarang jagonya ayam, ya. Contoh ketiga, sahabat sekalian, ngototnya sebuah impian adalah Abraham Lincoln, ya. Anda sudah tahu Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16, sahabat, ya. Beliau itu 45 tahun berjuang jadi presiden, bayangkan, ya kan? Jadi dia selalu gagal dalam semua pemilihan, ya kan? Bukan hanya pemilihan presiden, ya ibaratnya dari awal dia berkarir itu selalu gagal, sahabat sekalian, ya. Jadi ibaratnya seperti ini, dia melamar jadi ketua RT gagal, ya kan? Ketua kepala desa gagal, ya kan, sampai akhirnya anggota senat gagal. Kemudian dia melamar jadi wakil presiden juga gagal, sahabat sekalian, ya. Itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, sahabat sekalian, ya. Dan akhirnya di tahun ke-45, ya, orang berpikir dia udah kapok. Ya, ternyata tidak, sahabat sekalian, ya. Jadi dia berpikir mungkin saya calon presiden mungkin. Akhirnya dia melamar jadi calon presiden saat itu dan akhirnya dia jadi presiden, sahabat sekalian, ya. Menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16, ya. Bayangkan 45 tahun berjuang, sahabat, ya. Nah, kalau kita jadi dia mungkin belum tentu, ya. Jadi artinya itulah kekuatan sebuah impian yang begitu ngototnya, sahabat sekalian, ya. Jadi sahabat sekalian, hari ini ketika sahabat sudah menemukan apa impian sahabat sekalian, sekarang saya punya pertanyaan, seberapa ngototkah sahabat sekalian dengan impian sahabat sekalian semuanya, ya? Nah, Anda tentu ingat ketika kita masih kecil, ketika kita menginginkan sesuatu, kita ngototnya minta ampun, ya kan? Contoh kita minta permen, itu kita ngontotnya minta ampun kepada orang tua kita, ya. Nah, seharusnya itu impian itu harus seperti itu. Jadi harusnya Anda harus ngotot dengan impian Anda, sahabat sekalian. Kalau memang impian itu penting, ya kan? Nah, tapi ketika Anda belum terlalu ngotot dengan impian Anda, berarti impian Anda belum penting, ya kan? Berarti Anda harus cari impian Anda yang sangat penting, ya kan, agar Anda ngotot untuk meraih impian tadi, sahabat sekalian. Dan ini adalah hal yang penting sebagai dasar sahabat sekalian membangun bisnis bersama kami di Triai. Rahasia impian yang sahabat sekalian harus penuhi dan harus miliki adalah impian itu harus smart, sahabat sekalian, ya. Dan impian itu ternyata membawa faktor kesuksesan kita 90%, ya kan, di bisnis ini. Artinya ketika Anda sudah punya impian ini, Anda sudah 90% sukses. Ya, 10% lainnya adalah hal-hal yang lain, ya. Nah, jadi smart. Smart itu apa? Smart itu terdiri dari S yang pertama. Artinya spesifik. Jadi impian itu harus spesifik, sahabat sekalian, ya. Harus jelas, harus clear. Ya kan? Jadi kalau misalnya Anda mau punya mobil, Anda tentukan Anda mau mobil apa, warna apa. Ya, itu namanya spesifik. Kemudian M itu measurable. Measurable itu artinya terukur, sahabat sekalian. Karena semua impian itu harus ada ukurannya. Contoh kalau Anda pingin mobil, berarti ukurannya adalah mobil itu harus ada di garasi rumah Anda, ya kan? Kemudian A itu achievable. Achievable itu apa? Artinya mungkin untuk diraih, sahabat, ya. Jadi jangan buat impian yang tidak mungkin untuk diraih. Kenapa? Karena begini, Anda sudah tahu bahwa di bisnis ini itu bisa menghasilkan misalnya ratusan juta. Tapi Anda punya impiannya terlalu tinggi banget. Misalnya Anda ingin punya Lamborghini berlapis emas. Nah, itu kan berlebihan gitu ya. Nah, jadi artinya harus achievable, ya, bisa diraih. Kemudian R atau reasonable. Reasonable itu adalah ada alasan yang kuat kenapa Anda mengejar impian tadi, ya. Jadi kalau tidak ada alasan, impian itu tidak akan kuat, sahabat sekalian, ya. Contohnya begini, misalnya Anda ingin punya mobil, tapi alasannya apa? Alasannya ya pokoknya pingin gaya-gayaan aja. Nah, itu bukan reasonable, ya, bukan impian yang kuat menurut saya, ya. Nah, tapi beda kalau misalnya Anda ingin punya mobil karena Anda punya anak 5 yang kalau boncengan motor kan tidak mungkin kalau keluar, ya. Jadi Anda harus punya mobil. Nah, itu alasan yang kuat, sahabat sekalian, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah T atau timeline. Artinya apa? Impian Anda itu harus ada jangka waktunya. Ya, jangan sampai ngambang. Ya, kapan Anda ingin punya mobil? Ya, nanti kapan-kapan. Nah, itu bukan impian namanya, ya. Nah, jadi impian itu harus smart, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan juga ada timeline atau ada jangka waktu pencapaiannya.
Jadi sahabat sekalian, yuk tuliskan impian terpenting kamu hari ini ya untuk 1 tahun ke depan. Ya, saya beri Anda waktu untuk mau menuliskan ya impian Anda hingga 1 tahun ke depan. Ya, silahkan Anda tuliskan sekarang. Baik, selamat sahabat sekalian. Anda sudah berhasil menuliskan impian Anda 1 tahun ke depan ya. Selanjutnya Anda perlu melakukan yang namanya goal setting dalam bisnis ini ya. Apa itu goal setting? Goal setting itu adalah peta menuju impian Anda sahabat sekalian ya. Nah, jadi hari ini Anda sekarang ada di sebuah kendaraan yang namanya 3i CHR. Ya, Anda sekarang menuju impian Anda. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda menuju ke satu tempat dan Anda tidak bawa petanya menuju tempat itu, atau Anda mau jalan aja naik mobil, Anda tidak pakai Google Map ya, Anda pasti kebingungan mencari lokasi tersebut ya. Apalagi ini Anda mencapai impian Anda. Anda harus bawa petanya ya menuju impian Anda sahabat sekalian ya. Karena kalau Anda tidak bawa petanya, Anda tidak akan pernah sampai pada impian Anda sahabat sekalian. Nah, apa petanya yang Anda harus lakukan pertama kali sebagai dasar sahabat sekalian ya? Yang pertama adalah Anda harus buat goal setting untuk pencapaian pribadi Anda sahabat ya. Nah, hari ini Anda tentunya sudah tahu berapa kebutuhan impian Anda. Ya, satu contoh tadi, misalnya Anda ingin punya mobil, berarti Anda perlu tahu harga mobilnya, ya kan? Dan Anda harus tahu kira-kira Anda menabung berapa bulan untuk memiliki mobil tersebut. Ya kan? Nah, Anda bisa tulis kebutuhan bulanan Anda. Berapa penghasilan yang Anda butuhkan, tentunya dihitung dengan kebutuhan tabungan yang Anda tuju untuk menuju mobil impian Anda, ditambahkan dengan kebutuhan operasional bisnis Anda. Ya, nah satu contoh misalnya, ketemu jumlahnya adalah Anda butuh 5 juta dalam 1 bulan. Ya, nah maka total closing ya di baris B, total closing yang Anda butuhkan adalah A dibagi dengan 50.000. Ya, kenapa 50.000? Karena kita tahu bersama ketika Anda closing satu nasabah di 3i, Anda dapat bonus 50.000. Ya, jadi A dibagi 50.000. Jadi 5 juta dibagi 50.000, maka ketemu total closing yang Anda butuhkan dalam 1 bulan atau setiap bulan adalah 100 nasabah. Ya kan? Nah, sekarang berapa total prospek yang Anda butuhkan tiap bulannya? Anda tinggal bagi aja, yaitu B ya atau total closing dibagi 0,2. Kenapa 0,2? Karena saya asumsikan bahwa dari 100% calon closing calon nasabah Anda itu sekitar 20% closing. Ya, jadi B dibagi dengan 0,2. Maka ketemunya adalah prospeknya harus 500 orang dalam 1 bulan sahabat sekalian ya. Nah, ketika Anda misalnya mencapai jangka waktu tertentu yang Anda inginkan, Anda tentunya harus bagi. Ya kan? Jadi maksudnya gini, maksudnya kebutuhan bulanan Anda yang 5 juta sebulan, Anda pingin raih berapa lama lagi setelah Anda memulai bisnis ini misalnya. Oke, Anda sudah komitmen bahwa Anda sekarang mau mendapatkan 5 juta setiap bulan, itu di jangka waktu 6 bulan sejak Anda bergabung. Ya, atau 180 hari. Itu jangka waktunya yang Anda ingin raih, punya mulai 6 bulan baru Anda punya 5 juta setiap bulan dari bisnis ini. Ya. Nah, maka ketemu prospek hariannya, ya, C dibagi dengan D. Ya, C dibagi dengan D itu berarti total 500 prospek ya dibagi dengan 6 bulan. Ya, jadi 500 prospek dibagi dengan 6 bulan, maka C dibagi D, maka ketemu adalah setiap hari Anda prospek 3 orang setiap hari. Nah, itu adalah goal setting Anda sahabat sekalian ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya mulai 6 bulan ke depan Anda sudah punya income 5 juta tiap bulan. Ya, karena Anda akan membutuhkan total closing 100 orang. Ya, di mana total prospek yang Anda butuhkan selama 6 bulan pertama ini adalah 500 prospek. Ya kan? Dan dalam waktu 6 bulan berarti setiap hari Anda harus prospek 3 orang sahabat sekalian ya. Nah, inilah goal setting sahabat sekalian. Artinya peta yang harus Anda lakukan. Ya kan? Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas di Smart Leadership Program yang berkaitan dengan bagaimana Anda sebagai leader menghitung bonus jaringan Anda. Tapi kita bicara ini sebagai basic dulu. Anda pribadi minimal memenuhi kebutuhan bulanan Anda dan impian Anda dari bonus melakukan prospecting langsung atau bonus nasabah Anda langsung sahabat sekalian ya. Hal terpenting selanjutnya sahabat sekalian yang menentukan kesuksesan Anda adalah Anda harus memiliki sikap positif. Dan ini berpengaruh sekitar 10% terhadap kesuksesan Anda sahabat sekalian ya. Jadi sikap positif yang harus Anda miliki adalah yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah sikap terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah sikap terhadap bisnis ini sahabat ya. Karena kalau Anda punya sikap yang positif, dipastikan Anda akan bisa mencapai impian Anda sahabat. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sikap terhadap diri sendiri. Anda harus percaya diri Anda sendiri bisa sukses. Itu dulu yang penting.
Dan Anda harus percaya bahwa diri Anda itu bisa mencapai impian Anda. Ya, itu yang penting sahabat sekalian ya. Nah, inilah sebuah kisah nyata tentang gajah sirkus yang namanya Jonathan sahabat ya. Jonathan adalah seekor gajah sirkus yang dari kecil itu diikat di tampar yang warna merah dari kecil. Dari saat umurnya masih kecil sahabat sekalian ya. Nah, makin hari dia makin besar tentunya ya. Nah, sejak kecil Jonathan selalu berusaha untuk lepas dari tali tampar itu. Tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih kecil, ya kan? Dan dia tidak punya kekuatan cukup untuk bisa lepas dari tali tampar itu, ya. Nah, ketika dia mencoba menarik tali tampar itu, dia selalu sakit dan luka. Setiap tarik sakit dan luka, tarik sakit dan luka, dan seterusnya sahabat sekalian, ya. Sampai dia akhirnya dalam benaknya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari tali tampar itu. Ya kan, nah sampai akhirnya suatu saat hingga tubuhnya jadi gajah yang sangat besar. Ya kan, dia tidak pernah lagi melakukan percobaan untuk menarik kakinya dari tali tampar itu untuk lepas ya. Kenapa? Karena dalam pikirannya dia sudah terpatri bahwa saya tidak bisa lepas dari tali tampar itu ya. Padahal sahabat sekalian, kalau kita lihat ketika tubuhnya sudah sebesar itu, sebenarnya kalau dia mau mencabut tali tampar itu, pancangnya bisa ikut tercabut kalau dia mau. Tapi dia tidak mau lakukan sahabat. Kenapa? Karena dalam pikirannya dia sudah terpatri bahwa dia tidak bisa. Ya, jadi sahabat sekalian, hati-hati dengan pikiran Anda. Ya, jangan sampai pikiran Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa. Ya, jadi sikap yang penting pertama adalah Anda harus percaya diri Anda dan Anda harus percaya bahwa Anda bisa sukses. Ya, dan Anda bisa meraih impian Anda sahabat sekalian. Itu adalah sikap yang penting pertama, sikap positif yang penting pertama yang harus Anda miliki sahabat sekalian. Sikap positif kedua yang harus Anda miliki adalah sikap terhadap orang lain, sahabat sekalian. Anda harus ingat bahwa dalam bisnis ini, kita adalah harus bersikap win-win solution kepada semua orang. Ya, termasuk kepada klien Anda, kepada tim Anda, dan kepada semua orang. Ya kan? Artinya apa? Ketika Anda menang, maka semua orang harus ikut merasakan keuntungannya. Ya. Nah, jadi sikap terhadap orang lain adalah Anda harus memiliki sikap seperti Anda ingin diperlakukan. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin dihargai, Anda harus menghargai orang lain. Ya, kalau Anda ingin disukai orang lain, harus menyukai orang lain dan seterusnya. Ya, jadi sikap terhadap orang lain ini sangat penting. Ya, karena Anda harus bersikap positif terhadap orang lain. Ya, nah ini sangat penting sahabat sekalian, dan Anda harus berlaku kepada semua nasabah atau kepada tim Anda bahwa ini semua adalah win-win solution. Jangan sampai Anda untung, mereka tidak. Ya, nah itu yang penting sahabat sekalian. Jadi sikap terhadap orang lain dan Anda harus selalu positif terhadap orang lain. Sikap terpenting ketiga sahabat sekalian yang perlu Anda miliki adalah sikap terhadap bisnis ini sahabat sekalian ya. Nah, bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri, itu poinnya. Bukan bisnis upline Anda, bukan bisnis downline Anda. Bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Di mana besar kecilnya bisnis ini tergantung Anda. Bukan tergantung upline Anda, bukan tergantung downline Anda. Dan bisnis ini akan memberikan apa yang Anda berikan terhadap bisnis ini ya. Jadi Anda harus pahami bahwa ketika Anda membangun bisnis ini, bisa jadi Anda harus berkorban di awal. Baik itu uang, waktu, tenaga, dan juga pikiran sahabat sekalian ya. Dan semakin Anda mencurahkan atau mengorbankan banyak hal terhadap bisnis ini, maka bisnis ini juga akan memberikan hal yang besar kepada Anda sekalian. Sesuai dengan pengorbanan Anda. Ya, jadi ketika hari ini Anda mungkin merasa bisnis Anda belum besar, Anda mungkin masih melakukan pengorbanan yang belum besar juga terhadap bisnis ini ya. Jadi bisnis ini besar kecilnya tergantung Anda sahabat sekalian ya. Jadi ketika Anda punya masalah dengan upline Anda, nggak usah pusing. Bisnis ini tergantung Anda kok, bukan tergantung upline Anda. Anda punya masalah dengan downline Anda nggak usah pusing. Karena bisnis ini tergantung Anda. Ya kan? Jadi sekali lagi sahabat sekalian, inilah sikap yang harus Anda miliki yang selalu positif terhadap bisnis ini sahabat sekalian. Saya jamin ya kan, bisnis Anda akan makin besar kalau Anda punya sikap positif seperti ini. Jadi sahabat sekalian, hari ini kita sudah belajar basic daripada leadership program sahabat sekalian. Ya, dimana ini adalah sebuah road to your success. Artinya sebuah perjalanan menuju kesuksesan Anda. Apa kesuksesan Anda? Kesuksesan Anda adalah mencapai impian Anda sahabat sekalian ya. Bukan impian orang lain. Impian Anda dan keluarga ya kan. Nah ini semua didasari daripada Anda sendiri dulu. Dimana Anda harus punya impian yang smart tadi, ingat ya kan. Disertai dengan sikap positif. Ya, jadi ini harus Anda lakukan sendiri dulu. Belum Anda melakukan kepada orang lain ya. Dan tentunya Anda hari ini sudah ada di kendaraan yang tepat, yaitu 3i Network. Dan Anda dalam menjalankan kendaraan ini, Anda harus membawa peta atau goal setting yang tadi kita sudah buat sama-sama sahabat sekalian ya. Nah, ketika ini Anda sudah pegang, Anda sudah lakukan,
Saya jamin sahabat sekalian, Anda akan bisa mencapai impian Anda. Dan Anda sudah 100% sukses sahabat sekalian ya. Jadi artinya apa sahabat sekalian? Ini adalah hal yang sangat penting. Impian yang smart, kemudian sikap positif, ya kan? Dan tentunya Anda membawa kendaraan dengan goal setting yang tepat. Ya kan? Maka Anda akan mencapai impian Anda sahabat sekalian ya. Oke? Jadi sahabat sekalian, sekian dari saya ya kan. Semoga Basic Leadership Program ini membawa manfaat buat sahabat sekalian semuanya. Dan sampai jumpa sahabat sekalian di Advanced Leadership Program berikutnya bersama saya Lee Jun Sang sahabat sekalian ya. Oke, semangat para teman-teman 3i ya, fighting dan kita terus berjuang untuk impian kita semua. Sukses.